Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamidan lillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu. Ba'd. Yazal qailan alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadratal kiram, para masyayikh, para al ulama al afadil, para buya, para guru, para habaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita sudah mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang luar biasa pada hari ini, yang akhirnya mengkerucut kepada sebuah kesimpulan bahwa ideologi komunisme, ideologi kapitalisme atau apapun isme-isme selain Islam adalah ideologi dan isme yang batil, yang membawa doror, yang membawa bahaya, bahkan itu adalah umul jaraim yang harus kita jauhkan dari kehidupan kaum muslimin. Karena semua ideologi selain Islam adalah doror, sementara kaidah usul mengatakan al-aslu fil madari haramun. Hukum asal bagi perkara yang membawa madarat, membawa kerusakan adalah haram. Kaidah usul juga menyatakan ad-dararu yuzalu. Yang doror itu wajib untuk ditinggalkan. Dan tadi sudah disampaikan, kalau ideologi selain Islam itu harus ditinggalkan, maka solusinya adalah kembali kepada Islam. Solusinya adalah menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Syekh Taqiyuddin An-Nabhani belum menyebutkan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat lil alamin ini menunjukkan bahwa ja'atis syariah rahmatan lil alamin. Ja'at datang, syariat itu rahmatan lil alamin adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Yang kemudian istilah syariat menjadi rahmat bagi seluruh alam itu diistilahkan oleh para ulama usul dengan maqasidus syariah. Kemudian Syekh Taqiyuddin dalam Sahih jilid 3 beliau menyebutkan wa maqasidus syariah hadhihi hiya maqasidus syariah kakullin. Ai maqasiduddin al-islamiyyi kakullin. Maqasid syariah ini yang dimaksud adalah maqasid syariah dari syariat Islam secara keseluruhan, bukan maqasid syariah dari syariah secara terpisah-pisah. Harus menjadi kesatuan. Artinya apa? Syariat Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ketika syariat itu diterapkan kakullin, sebagai sebuah kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Syariat Islam ketika ditegakkan secara kafah dalam seluruh kehidupan, dalam bidang ubudiyah, dalam bidang muamalah, munakahat, dalam bidang jinayat, dalam al-ahwal as-saksiyah, dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, ketika diterapkan sudah pasti ini akan mendatangkan rahmat. Dan kita semua sudah sama-sama mafhum bahwa syariat itu tidak bisa diterapkan secara kafah tanpa adanya daulah,
ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan sudah banyak penjelasan para ulama bahwa tidak mungkin antara syariah dan kekuasaan itu dipisahkan. Antara Al-Quran dan kekuasaan itu tidak mungkin dipisahkan. Ad-dinu ussun was-sultanu harisun fama la ussalahu famunhadimun wa ma la harisalahu fadai'un. Begitu penjelasan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, bahwa agama itu adalah dasar kehidupan, sementara kekuasaan adalah penjaga agama itu. Fama la ussalahu famunhadimun. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar maka pasti akan hancur lebur. Wa ma la harisalahu fadai'un. Sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka itu akan tersia-sia. Syariat Islam akan tersia-sia, akan tidak bisa diamalkan ketika syariat itu dijauhkan dari kekuasaan, ketika tidak ada kekuasaan yang menerapkannya. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa khilafah itu akan membawa rahmat. Sudah jelas dijelaskan dalam banyak hadis. Misalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa awwalu hadhil amri an-nubuwatu wa rahmatun. Nubuwatun wa rahmatun. Awalnya urusan ini adalah nubuah, kenabian, wa rahmatun, dan rahmat. Summa takunu khilafatun wa rahmatun. Kemudian nanti setelah itu akan ada khilafah wa rahmatun dan rahmat. Summa ba'dahu mulkun wa rahmatun. Kemudian setelah itu ada kekuasaan wa rahmatun dan rahmat. Jadi khilafah wa rahmah disatukan antara kata khilafah dengan rahmah dengan menggunakan waw yang menurut santri yang ngaji kitab Jurumiyah maknanya adalah lil mutlaq al jam'i, al mutlaqul jam'i. Artinya apa? Khilafah dan rahmah itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada khilafah, maka di situ ada rahmah. Jika ingin ada rahmah, maka harus ada penerapan, harus ada khilafah yang menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah poin pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan, bahwa khilafah, penerapan syariah di bawah naungan khilafah ini akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya itu, penerapan syariah di bawah naungan khilafah sebagai pengganti kapitalisme, sebagai pengganti komunisme, ini akan membawa berkah, akan membawa kebaikan, akan membawa banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf yang sudah mazkur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri-negeri itu mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah dengan menjalankan Al-Quran, dengan menjalankan syariat Islam, dengan berpegang teguh kepada hukum Allah, menjalankan titah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La fatahna, maka pasti kami akan membukakan alaihim, kepada mereka, barakatim minas sama wal ard, barakah-barakah dari langit dan bumi, walakin kadzabu, namun ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan syariat, tidak mengimani dan tidak mau mengamalkan syariat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akibatnya kami menyiksa mereka, memberikan hukuman kepada mereka, bima kanu yaksibun, akibat perbuatan-perbuatan mereka. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan bahwa berkah itu akan diwujudkan dengan takwa dalam wujud menjalankan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan ini adalah kitab.
Quran ini adalah kitab anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang agung yang kami turunkan mubarakun, yang penuh dengan berkah. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan. Ai hadzal Quran, disebutkan oleh Imam Tantawi dalam tafsir Al-Wasitnya, wa hadzal Quran alladzi quri'a 'alaikum awamiruhu wa nawahihi wa nawahihi. Jadi Al-Quran yang dibacakan alladzi qara'a 'alaikum awamirahu wa nawahiyahu rasuluna sallallahu alaihi wasallam kitabun 'azimun sa'ni anzalnahu biwasitati ar-ruhil amin huwa jami'un likulli asbabil hidayah ad-daimah was sa'adah as-sabitah. Disebutkan oleh Imam Tantawi bahwa Quran yang dibacakan perintah-perintahnya dan larangannya oleh Rasul kami, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kitab yang agung, kitab yang mulia, anzalnahu yang kami turunkan biwasitatir ruhil amin melalui perantara malaikat Jibril, wa huwa jami'un. Kitab Quran ini adalah kitab yang menghimpun likulli asbabil hidayah ad-daimah, bagi setiap, menghimpun setiap sebab hidayah yang abadi, was sa'adah as-sabitah, dan kebahagiaan yang pasti telah ditetapkan untuk selama-lamanya. Fattabi'uh, maka ikutilah Al-Quran ini, wattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, agar kalian nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uh maksudnya adalah ij'aluhu imaman, jadikan Quran itu menjadi imam, wa'malu bihi, dan amalkanlah Al-Quran itu. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai imam, dengan mengamalkan Al-Quran di dalam sistem Islam, di dalam sistem khilafah al-Islamiyah, maka insya Allah akan membawa keberkahan. Karena itu, keberkahan tidak akan mungkin kita raih, tidak akan mungkin keberkahan dalam kehidupan pribadi, kehidupan kolektif, kehidupan umat secara kolektif, dalam kehidupan kaum muslimin, bahkan dalam kehidupan umat manusia, kecuali dengan beriman, dengan bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan Al-Quranul Karim. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus menyuarakan kebenaran ini, bahwa khilafah itu yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khilafah warahmah. Khilafah ala minhajin nubuwah adalah khilafah warahmah, khilafah yang akan membawa rahmat, khilafah yang akan membawa keberkahan, khilafah yang akan membawa kebangkitan, khilafah yang akan membawa kebaikan bagi umat manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimati walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.